Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, aku tidak berani. Aku tidak akan pernah berani melakukan hal seperti itu lagi, ucap Zhao Genshou. Setelah Chu Feng mengatakan kata-kata itu, Zhao Genshou muncul seperti seseorang yang baru saja dibebaskan dari kekhawatiran duniawi. Dia berteriak dengan keras, itu terjadi saat dia terbang ke langit. Dia mengaktifkan keterampilan bela diri tubuhnya, dan dengan cepat terbang menjauh dari halaman besar ini. Dibandingkan dengan keganasan yang dia tunjukkan ketika dia tiba, saat ini dia hanya meninggalkan Chu Feng dengan penuh penyesalan. Reaksi Zhao Genshou itu telah sangat mengejutkan semua orang. Namun, setelah Zhao Genshou pergi, area ini memasuki keheningan yang aneh. Bahkan tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun, dan mereka tidak berani mengeluarkan sebuah suara. Justru sebaliknya, mereka menatap Chu Feng dalam diam. Ini terutama berlaku untuk dua pria yang tiba bersama Zhao Genshou. Mereka hanya bertindak sama seperti Zhao Genshou sebelumnya, keduanya berdiri dengan kaki menggigil karena ketakutan mereka yang tak ada habisnya terhadap Chu Feng. Namun, mereka tidak berani meninggalkan tempat ini tanpa izin. Karena itulah mereka terus berdiri di sana, dan menahan tekanan yang sangat besar. Semua orang, pertunjukan harus selesai, ucap Chu Feng. Tiba-tiba saja, Chu Feng mengalihkan pandangannya ke arah kelompok 18 orang. Pandangannya juga bukan seperti orang yang penuh dengan niat baik. Saudara junior Chu Feng, kita tidak, ucap salah satu dari mereka. Melihat ini, kelompok 18 itu pun mulai panik. Setelah melihat kekuatan Chu Feng, mereka menjadi hormat dan takut pada Chu Feng. Mereka tidak ingin meninggalkan kesan buruk pada diri mereka sendiri untuk Chu Feng. Karena itulah, mereka buru-buru membuka mulut dengan harapan bisa menjelaskan. Diam, kalian semua, enyahlah. Jika ada orang yang bukan berasal dari wilayah Laut Selatan aku berani menginjakkan kaki di halaman ini lagi, aku pasti tidak akan membiarkan mereka pergi, ucap Chu Feng. Alis seperti pedang Chu Feng mengkerut, itu saat dia dengan marah meneriakkan kata-kata itu. Melihat reaksi ini dari Chu Feng, 18 orang itu juga agak terkejut. Namun, itu juga sesuai harapan mereka. Dengan demikian, mereka tidak mengatakan apa-apa lagi. Mereka melonjak ke langit satu demi satu, dan dengan cepat meninggalkan tempat ini. Para tetua yang menonton dari samping, serta para murid yang datang untuk menikmati pertunjukan, setelah mendengar suara yang datang dari Chu Feng, mereka juga buru-buru meninggalkan tempat ini. Mereka sangat takut kalau mereka akan dimarah oleh Chu Feng, dan dipukuli dengan kejam olehnya seperti Zhao Genshou. Karena bagaimanapun juga, Chu Feng mampu mengusir keluarga Han Daei Academy. Apalagi untuk orang-orang seperti mereka, bahkan jika Chu Feng ingin membunuh mereka, maka tidak ada yang bisa mereka lakukan padanya. Dalam sekejap, hanya orang-orang dari wilayah Laut Selatan, serta para pelayan yang bertugas melayani Chu Feng dan Li Lei saja yang tetap berada di halaman ini. Meskipun pelayan ini tidak pergi, tapi mereka saat ini sangat takut, dan itu terlihat di seluruh wajah mereka. Orang bisa mengatakan bahwa, mereka semua takut dengan tindakan Chu Feng sebelumnya. Mereka benar-benar sangat takut pada Chu Feng. Kenapa? Apakah kamu semua masih tidak cukup untuk berlutut? Ucap Chu Feng. Melihat orang-orang yang masih berlutut di tanah, Chu Feng bertanya dengan nada penuh kebencian. Setelah mendengar pertanyaan Chu Feng, semua orang tiba-tiba menyadari dan segera berdiri. Namun, mereka tidak berani bergerak setengah langkah dari tempat mereka berdiri. Namun sebaliknya, mereka berdiri di sana seperti sekelompok penjahat yang menunggu interogasi Chu Feng. Chu Feng, sebelum kamu kembali, 18 saudara dan saudari senior itu telah membela kami. Karena kamu telah memperlakukan mereka seperti itu, apakah kamu yakin tidak apa-apa? Tidak peduli apa, kita semua adalah sesama murid. Apalagi dengan betapa luar biasanya kalian semua, dan akan memasuki Gunung Qianwood di masa depan,
Jika kamu ingin menjalin hubungan yang baik dengan mereka sekarang, kamu akan dapat saling menjaga satu sama lain di Gunung Qianwood, ucap Li Lei sambil berjalan ke sisi Chu Feng. Hubungan Li Lei dengan Chu Feng memang cukup baik. Jadi, dia berbicara tanpa menahan diri. Meskipun mereka berbicara untuk membelamu, apakah mereka bertindak untuk menghentikan Zhao Gensuo dari mempermalukan kalian semua? Tanya Chu Feng. Itu, mereka tidak melakukannya, jawab Li Lei sambil menggelengkan kepalanya. Lalu sebelum ini, apakah mereka datang ke tempat ini untuk melihat kalian semua? Tanya Chu Feng lagi. Bagaimana mungkin mereka melakukan hal seperti itu? Mereka adalah murid inti yang tinggi dan tak tersentuh, dan mereka juga keberadaan paling menonjol di seluruh hutan Qianwood Selatan. Tanpa alasan apapun, mengapa juga mereka datang untuk menemui kita? Balas Li Lei sambil tersenyum pahit ketika dia menggelengkan kepalanya. Dalam hal itu, mengapa mereka datang hari ini? Chu Feng terus bertanya. Ini secara alami mereka datang untukmu. Kamu telah menjadi terkenal di hutan Qianwood Selatan sekarang. Kamu sekarang adalah murid favorit Tuan Kepala Sekolah. Tidak peduli seberapa luar biasanya mereka, ketika semua hal dikatakan dan dilakukan, mereka tetap akan lebih rendah dari kamu. Bahkan jika aku adalah mereka, aku juga akan seperti mereka, dan memikirkan cara untuk membangun hubungan yang baik dengan kamu. Li Lei menjawab. Kamu hanya berhasil mengatakan dengan benar, itu hanya setengah dari alasan mereka. Ucap Chu Feng sambil menggelengkan kepalanya. Setelah itu, dia kemudian berkata, tidak peduli apa yang mereka lakukan sebelumnya, jika mereka benar-benar tulus datang untuk berteman dengan aku tentu saja akan menyambut mereka. Namun menurut aku, mereka tidak datang untuk dengan tulus berteman dengan aku. Namun sebaliknya, seperti Zhao Gensuo itu, mereka datang untuk menguji aku. Jika aku benar-benar sekuat dan berbakat seperti yang dikatakan rumor, maka mereka tentu saja akan memperlakukan aku dengan sangat baik. Namun jika aku tidak seperti rumor yang beredar, maka tidak hanya mereka tidak akan mencoba untuk berteman dengan aku, mereka juga mungkin akan mencoba untuk mempermalukan aku seperti Zhao Gensuo itu. Katakan padaku, terhadap orang-orang semacam ini, haruskah aku berteman dengan mereka atau tidak? Chu Feng menatap Li Lei dan bertanya. Aku benar-benar bodoh. Aku benar-benar bodoh, ucap Li Lei. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, Li Lei tiba-tiba menyadarinya. Dia menepuk kepalanya begitu keras, sehingga dahinya mengeluarkan suara plok-plok. Li Lei merasa bahwa dirinya benar-benar terlalu bodoh. Dia benar-benar mencoba mendesak Chu Feng untuk berteman dengan orang-orang semacam itu. Orang harus tahu kalau orang-orang semacam itu, mereka adalah tipe-tipe orang-orang dengan karakter keji. Jika kamu mulia, mereka akan mencoba mendekati kamu. Namun jika kamu dalam keadaan terhina, mereka akan meninggalkan kamu jauh di belakang. Secara alami, lebih baik bergaul dengan sesedikit orang yang semacam ini. Melihat Li Lei yang tiba-tiba menyadari, Chu Feng dengan ringan tersenyum. Dia tidak mau repot-repot untuk mengatakannya lagi, dan malah mengalihkan pandangannya ke arah Shen Lang, Shen Hong, dan mereka semua. Setelah itu, dia berkata, hal-hal yang kamu semua lakukan hari ini, dan perilaku yang kamu tunjukkan hari ini benar-benar rendahan. Namun, dengan mempertimbangkan bahwa kamu juga dari wilayah Laut Selatan, aku tidak akan bertengkar dengan kamu semua. Aku juga sudah membicarakan ini dengan kepala akademi. Mulai besok, kalian semua akan menerima perlakuan kultivasi yang sama dengan yang dilakukan oleh murid inti. Selain itu, akan ada tetua manajemen yang datang ke sini. Jika kamu mau, mereka akan menerima kamu semua sebagai murid pribadi. Adapun tempat tinggal kamu, karena waktunya sudah terlambat hari ini, aku tidak mau menyusahkan kepala akademi tentang hal itu. Namun besok, kepala akademi akan mengirim orang untuk membangun tempat tinggal baru untuk kamu semua, ucap Chu Feng. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, semua orang langsung tertegun. Mereka menunjukkan ekspresi seolah-olah sedang bermimpi.
Tidak peduli apa, mereka tidak akan pernah berpikir bahwa setelah melakukan hal semacam itu kepada Chu Feng, tidak hanya Chu Feng tidak menghukum mereka, dia bahkan mendapatkan kesempatan yang luar biasa bagi mereka. Perlakuan kultivasi yang sama dengan murid inti, meminta tetua manajemen untuk mengambil mereka sebagai murid pribadi, ini hanyalah sesuatu yang diimpikan oleh semua murid hutan Cianwood Selatan. Namun meski begitu, itu juga sesuatu yang tidak dapat disentuh oleh mayoritas murid di masa hidup mereka. Chu Feng, kita, seru orang-orang. Pada saat ini, semua orang merasa sangat bersemangat. Namun, ketika mereka melihat Chu Feng, mereka tidak tahu bagaimana mengekspresikan pikiran mereka. Lagi pula, mereka tidak bisa menebus hal-hal yang telah mereka lakukan pada Chu Feng. Namun sebaliknya, Chu Feng memperlakukan mereka dengan sangat baik. Ini menyebabkan mereka merasa sangat malu dan bersalah. Tidak perlu bagi kalian semua untuk repot-repot dengan kata-kata yang berlebihan. Karena sudah tidak nyaman bagi kita dari wilayah Laut Selatan untuk melewati jalan surgawi, itu kita lakukan hanya untuk bisa datang ke tempat ini. Karena itulah, aku berharap bahwa kita akan bersatu di masa depan. Paling tidak, kita seharusnya tidak menggertak keluarga kita sendiri, kata Chu Feng. Chu Feng, percayalah, mulai hari ini, jika aku, Shen Lang, berani menggertak siapapun lagi, hidup aku akan menjadi milik kamu untuk dihukum. Melihat ini, Shen Lang menepuk dadanya dan menjamin. Oh, aku harap kamu bisa menepati janji kamu, ucap Chu Feng. Melihat Shen Lang yang memiliki penampilan seseorang yang telah membalik lembaran baru, Chu Feng pun mengangguk puas. Di bawah kepemimpinan Chu Feng, suasana tidak nyaman di halaman besar tempat orang-orang dari wilayah Laut Selatan ini, akhirnya mulai berangsur-angsur menghilang, dan digantikan dengan harmoni dan kebahagiaan. Semua orang tersentuh oleh apa yang telah dilakukan Chu Feng. Mereka dipenuhi dengan rasa terima kasih dan hormat untuk Chu Feng. Tepat pada saat orang-orang di halaman besar ini sedang berpesta, dua sosok berdiri di atas pohon besar di kejauhan, dan dengan penuh perhatian menonton Chu Feng dan mereka. Kedua orang ini adalah Kepala Akademi Hutan Cianwood Selatan Sikong Zaixing, dan Tetua Hukuman yang baru Gong Sun Kuo. Memberikan yang terbaik untuk orang yang telah menjahatinya. Tidak hanya dia kuat, dia juga keras terhadap orang-orang dengan motif tersembunyi. Cara Chu Feng melakukan hal ini, Deka benar-benar berwawasan luas. Di hutan Cianwood Selatan, ia mampu melindungi orang-orang dari wilayah Laut Selatan. Aku percaya bahwa, ketika hutan Cianwood Selatan kami dihadapkan dengan musuh, Chu Feng ini pasti akan datang untuk melindungi orang-orang dari hutan Cianwood Selatan kami. Tuan Kepala Akademi, penglihatan kamu benar-benar bagus. Anak ini benar-benar berbeda dari kebanyakan orang. Paling tidak, aku belum pernah melihat anak muda yang luar biasa pada usia semuda ini. Tidak hanya dia memiliki kekuatan yang mencengangkan, dia juga memiliki persepsi dan mental yang luar biasa. Puji Gong Sun Kuo dengan wajah yang dipenuhi dengan kekaguman dan kejutan. Namun anehnya, Sikong Zaixing tidak menanggapi kata-kata Gong Sun Kuo. Tapi sebaliknya, hanya dia tersenyum puas. Kemudian setelah itu, dia menoleh dan bertanya. Kamu mengatakan bahwa Cloud Thunder Pavilion telah mengirim surat yang menyatakan, bahwa mereka ingin melanjutkan ke Immortal Pond kuno bersama dengan kita. Tanya Kepala Akademi. Itu sudah 10 hari sekarang, dan tanggal untuk pembukaan kolam abadi kuno sudah dekat. Aku percaya, bahwa Cloud Thunder Pavilion akan tiba di hutan Cianwood Selatan kami dalam beberapa hari mendatang. Jawab Gong Sun Kuo. Meskipun paviliun Guntur Awan tampaknya memiliki hubungan yang sangat baik dengan hutan Cianwood Selatan kita di permukaan, tapi mereka juga memiliki niat yang tidak baik dalam permintaan mereka, itu dilakukannya untuk melakukan perjalanan ke kolam abadi kuno bersama dengan kita, ucap Sikong Zaixing menggelengkan kepalanya. Tuan Kepala Akademi, apa yang kamu maksud dengan itu? Tanya Gong Sun Kuo. Posisi Cloud Thunder Pavilion itu terletak lebih dekat dari Immortal Pond kuno daripada kita. Kenapa mereka tidak langsung pergi ke sana, dan kenapa mereka malah membawa sekelompok murid dan berputar-putar ke tempat kami?
Ini sudah jelas, bahwa mereka memiliki tujuan yang berbeda, kata si Kong Zixing. Tujuan yang berbeda, seru Gong Sun Kuo yang masih bingung. Aku pernah mendengar, bahwa kira-kira 20 tahun yang lalu, Paviliun Awan Guntur telah mengirim sejumlah besar tetua atas nama berpetualang, untuk memasuki area yang dikendalikan oleh kekuatan lain. Diam-diam mereka memilih sekelompok anak-anak dengan bakat bela diri yang luar biasa, dan membawa mereka kembali ke Cloud Thunder Pavilion untuk berkultivasi secara rahasia. Kemudian setelah aku menyelidiki masalah ini, aku mengetahui bahwa hal seperti itu benar-benar telah terjadi. Namun, karena kami tidak memiliki kebencian atau keluhan dengan Cloud Thunder Pavilion, aku pura-pura tidak tahu tentang masalah ini, dan juga tidak menyebutkannya kepada siapapun. Dalam sekejap mata, 20 tahun telah berlalu. Semua anak itu sudah tumbuh dewasa sekarang. Aku percaya, bahwa mereka pasti berhasil mengolah beberapa bibit yang layak dari kelompok anak-anak itu. Dan belum lama ini, Paviliun Awan Guntur mengalami konflik dengan Sekte Hikmat Agung. Mereka pernah menyebutkan bahwa, para murid yang akan mereka kirim ke Gunung Qianwut tahun ini pasti akan mengejutkan semua orang, dan Sekte Hikmat Agung tidak akan lagi dapat bersaing melawan Paviliun Awan Guntur setelah ini. Telah dikatakan juga, bahwa mereka berencana untuk mempermalukan para murid dari Sekte Hikmat Agung, itu saat berada di majelis penilaian Qianwut Mountain. Jadi, aku percaya bahwa mereka telah berhasil membudidayakan kelompok anak-anak itu dari 20 tahun yang lalu. Cloud Thunder Pavilion berencana mengirim mereka ke Gunung Qianwut, dan memukau dunia dengan satu prestasi yang cemerlang. Karena kalau tidak, mereka tidak akan tiba-tiba menjadi sesombong ini, dan mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Namun, sebelum mereka mengirimkan mereka ke Gunung Qianwut, mereka berencana untuk membawa mereka ke hutan Qianwut Selatan kami, dan mencoba kekuatan mereka. Kata si Kong Zixing menjelaskan. Mencoba kekuatan mereka, apa yang sebenarnya ingin mereka coba? Seru Gong Sun Kuo yang samar-samar merasakan kegelisahan. Tidak peduli apa, hutan Qianwut Selatan kita masih merupakan kekuatan tambahan asli dari Gunung Qianwut. Bahkan jika kita lebih rendah dari 3 hutan Qianwut lainnya sekarang, tapi kita bukanlah sesuatu yang lebih rendah daripada Sekte Hikmat Agung dan mereka. Dalam hal reputasi, di antara kekuatan kelas 2, hutan Qianwut Selatan kita tidaklah lemah. Jika murid Cloud Thunder Pavilion mereka mampu mengalahkan murid-murid Southern Qianwut Forest kami, maka kepercayaan diri mereka akan meningkat lebih banyak, kata si Kong Zixing. Itu tidak heran, jika Cloud Thunder Pavilion mulai berteman dengan hutan Qianwut Selatan kami selama tahun ini. Jadi, niat mereka sebenarnya tidaklah murni. Mereka sebenarnya ingin memanfaatkan kesempatan, dan kemudian mempermalukan hutan Qianwut Selatan kami. Benar-benar keji. Wajah Gong Sun Kuo dipenuhi dengan kemarahan saat dia berkata, kamu tidak perlu marah. Ini hanya spekulasi aku saja. Mungkin saja Cloud Thunder Pavilion benar-benar memiliki niat untuk berteman dengan hutan Qianwut Selatan kami. Namun jika mereka meminjam nama berteman dengan kita, dan kemudian mencoba mempermalukan hutan Qianwut Selatan kita, maka aku hanya bisa mengatakan bahwa mereka telah memilih target yang salah. Seandainya memang seperti itu pada beberapa hari uang lalu, maka mungkin mereka akan benar-benar dapat mempermalukan hutan Qianwut Selatan kita. Namun sekarang, aku khawatir mereka tidak akan punya kesempatan lagi, ucap si Kong Zixing. Bahkan keyakinan mutlak muncul dari mata si Kong Zixing. Betul sekali. Dengan adanya Chu Feng di sini, jika murid-murid Cloud Thunder Pavilion hanya berani untuk meminta perdebatan, mereka hanya akan meminta aib mereka sendiri. Kata Gong Sun Kuo. Hehehu, itu hanya berlaku untuk Cloud Thunder Pavilion mereka, ucap si Kong Zixing sambil mengalihkan pandangannya ke arah Chu Feng di kejauhan. Segera, senyum ringan muncul di sudut mulutnya. Waktu terua berlalu. Dalam sekejap mata, 6 hari telah berlalu. Dalam 6 hari ini, halaman besar tempat Chu Feng dan yang lainnya tinggal, itu tulip bertambah beberapa lagi. Selain itu, jika dibandingkan dengan 6 hari yang lalu, maka perubahan besar telah terjadi di halaman besar.
Tempat ini tidak lagi berisi bangunan-bangunan biasa seperti dulu. Justru sebaliknya, mereka semua diganti dengan sebuah istana. Begitu banyaknya, sehingga banyak berbagai jenis bangunan yang ada di sini. Tempat ini sudah tidak lagi dapat dianggap sebagai halaman yang luas. Namun sebaliknya, itu lebih seperti kota kecil. Bahkan itu sebanding dengan wilayah inti hutan Cianwood Selatan. Dan sekarang, itu adalah salah satu tempat di hutan Cianwood Selatan yang orang-orang dambakan. Namun, terlepas dari seberapa mempesona bangunan-bangunan di sini, terlepas dari seberapa mengesankannya mereka semua lebih rendah dari istana yang menjulang ke arah tenggara. Istana itulah yang paling menarik perhatian. Itu karena, itu adalah tempat tinggal Chu Feng. "Apakah saudara junior Chu Feng ada?" ucap seseorang. Hari ini, Chu Feng sedang mengobrol dengan Li Lei. Namun tiba-tiba saja, suara seorang wanita terdengar dari luar pintu masuk. Suaranya sangat keras dan jelas. Selain itu, seseorang bisa mendengar ketidaksabaran dalam suaranya, seolah-olah dia punya masalah mendesak. Mendengar itu, Chu Feng pun berjalan keluar dari istana bersama dengan Li Lei. Mereka menemukan bahwa, itu dua wanita muda yang cantik berdiri di langit di luar. Penampilan kedua wanita ini sangat baik. Apalagi, aura mereka juga luar biasa. Mereka termasuk jenis kecantikan yang bisa menarik perhatian semua orang kemanapun mereka pergi. Kedua wanita ini adalah orang-orang yang diakui Chu Feng, dan mereka adalah 2 dari 18 orang dari 6 hari yang lalu. Adapun wanita yang memanggil Chu Feng ini, dialah orang yang telah meminta Zhao Genshou untuk berhenti, untuk mempermalukan orang-orang dari wilayah Laut Selatan pada 6 hari yang lalu. Namun meski begitu, dia tidak bertindak untuk menghentikannya. Jika dia bertindak untuk menghentikannya pada hari itu, maka kemungkinannya Chu Feng akan bersedia berteman dengannya. "Apa yang membawa kalian berdua di sini?" tanya Chu Feng. Meskipun itu adalah dua wanita yang datang, Chu Feng masih tidak menunjukkan ekspresi ramah kepada keduanya. "Saudara junior Chu Feng, kami memiliki masalah mendesak untuk menemui kamu. Hal ini menyangkut kehormatan hutan Cianwood Selatan kami. Mungkinkah kamu bersedia mengizinkan kami masuk, sehingga kami dapat memberitahu kamu tentang hal itu secara terperinci?" kata wanita itu dengan nada memohon. "Baiklah," balas Chu Feng. Mendengar masalah itu menyangkut hutan Cianwood Selatan, Chu Feng pun mengangguk, lalu berbalik, dan melanjutkan untuk masuk ke istananya sendiri. Namun, dia tidak menutup pintu masuk ke istananya. Dia membiarkannya terbuka untuk kedua wanita itu. Melihat ini, kedua wanita itu menghela nafas lega. Mereka mendarat dari langit, dan kemudian berjalan ke dalam halaman. Baru saat itulah, mereka akhirnya masuk ke istana Chu Feng. "Ada apa, kamu bisa bicara?" Chu Feng segera bertanya tentang topik utamanya, dan nada suaranya juga sangat dingin. "Saudara junior Chu Feng, kamu seharusnya sudah mendengar, bahwa Immortal Pond kuno akan segera dibuka, dan Kepala Akademi berencana membawa kita untuk berlatih di Pond Immortal era kuno," ucap wanita itu. "Oh, Lord Headmaster telah mengatakan ini padaku sebelumnya. Namun, sebelumnya kamu mengatakan bahwa ada masalah yang menyangkut kehormatan hutan Cianwood Selatan kami. Lalu, apa hubungan ini dengan kolam abadi kuno?" tanya Chu Feng. Memang benar, bahwa Immortal Pond kuno akan segera terbuka. Namun meski begitu, masih ada waktu sebelum itu terbuka. Hari ini, Paviliun Guntur Awan telah datang ke hutan Cianwood Selatan kami dengan mengatakan bahwa, mereka ingin berangkat ke kolam abadi kuno bersama dengan kami. Kepala Akademi Cloud Thunder Pavilion mengatakan bahwa, dia memiliki masalah penting yang perlu dia diskusikan dengan Lord Headmaster dan Lord Hukuman Tetua. Dengan demikian, misi untuk menerima murid-murid dari Cloud Thunder Pavilion diserahkan kepada kami. Pada awalnya, kami telah merencanakan untuk menerima para murid Cloud Thunder Pavilion dengan sebuah pesta. Namun pada pesta itu, para murid dari Cloud Thunder Pavilion bertanya lagi dan lagi, tentang kemanakah murid keluarga Han pergi.
Setelah mengetahui keluarga Han telah diusir dari hutan Cianwood Selatan, seorang murid Paviliun Awan Guntur dengan nama Si Yuan Hang, dia benar-benar mengatakan bahwa Tuan Kepala Akademi itu kacau. Bahkan hutan Cianwood Selatan kita ditakdirkan untuk dihancurkan, itu setelah mengusir keluarga Han. Jika kita terus seperti ini, kita bahkan mungkin direduksi menjadi kekuatan tingkat ketiga, dan menjadi sangat inferior dibandingkan Cloud Thunder Pavilion mereka. Mendengar kata-kata itu, Zhao Genshou, Kong Lianfeng, dan murid inti lainnya menjadi marah. Mereka pun terprovokasi dengan mereka di tempat, dan mulai bertarung dengan si Yuan Hang itu. Namun, siapa yang akan berpikir bahwa para murid dari Cloud Thunder Pavilion itu sangat kuat? Meskipun mereka semua peringkat 9 Martial Lord, Zhao Genshou, Kong Lianfeng, dan yang lainnya bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dengan hanya satu serangan darinya saja, mereka dijatuhkan ke tanah oleh si Yuan Hang. Dan sekarang, pesta telah berubah menjadi kekacauan. Dengan hal seperti itu, tidak pantas bagi kita untuk pergi dan menemukan kepala akademi. Jika kami ditemukan oleh kepala akademi, bahwa kami telah dikalahkan oleh murid-murid Paviliun Awan Guntur ke keadaan di mana kami tidak dapat membalas, maka kami benar-benar akan menimbulkan rasa malu yang sangat besar pada hutan Cianwood Selatan kami. Meskipun kedua akademi ini merupakan kekuatan tambahan di bawah Gunung Cianwood, tapi hutan Cianwood Selatan kami bagaimanapun juga adalah kekuatan tambahan yang asli. Dalam hal status, Cloud Thunder Pavilion mereka tidak dapat dibandingkan dengan hutan Cianwood Selatan kami. Dengan demikian, saudara junior Chu Feng, aku harap kamu mengingat bahwa masalah ini menyangkut kehormatan hutan Cianwood Selatan kita. Bisakah kamu untuk mengabaikan kebencian sebelumnya untuk membela kita, dan menggajar para murid Pavilion Guntur Cloud pelajaran? Kata wanita itu dengan nada bertanya. Wanita lain juga memandang ke Chu Feng dengan tatapan memohon. Adapun untuk Chu Feng, setelah mengetahui tentang apa yang terjadi, hatinya sudah terbakar amarah. Dengan demikian, dia tidak repot-repot mengucapkan kata-kata yang berlebihan. Dia pun segera berdiri, dan kemudian berkata, "Cepat bawa aku ke sana," ucap Chu Feng. Dan tiba-tiba saja bersambung, "Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye."